Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabbar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah, selesai kita melaksanakan kegiatan sholat zuhur berjamaah, yang mana insya Allah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Maka dari itu kita memohon kepada Allah semoga seluruh amal ibadah kita, sholat kita, sedekah kita, tilawah kita senantiasa diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebagai salah satu bukti dan buah dari seorang hamba Allah yang memiliki keimanan di dalam dirinya, bagaimana dia berusaha untuk meyakinkan di dalam hati atas segala kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Setiap takdir yang Allah hadirkan kepada hamba, baik itu yang sifatnya bagus maupun yang buruk, maka semua adalah karunia dan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang beriman, sejatinya kita meyakini bahwa setiap ketentuan apapun yang Allah hadirkan dan berikan kepada kita, baik itu buruk maupun yang bagus, maka kita terima. Inilah salah satu kualitas dari ketakwaan kita, di mana seseorang ingin membuktikan bagaimana kadar keimanan kita di hadapan Allah itu tinggi atau rendah. Kita lihat kualitasnya, salah satunya adalah bagaimana kita menyikapi dan meyakini terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita pada saat ini. Sehingga ketentuan Allah yang baik diterima dengan lapang dada, dan ketentuan Allah yang buruk kita terima dengan hati yang bersih.
Sehingga orang-orang yang beriman dikategorikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, mereka mampu menerima apapun yang Allah hadirkan kepadanya. Di dalam satu hadis di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ajabal li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara, wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairul lah." Yang artinya begitu ajaibnya, begitu hebatnya seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya setiap urusan, perkara, kehidupan dalam dirinya semuanya akan menjadi baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang mampu untuk menjadi seperti itu kecuali orang-orang yang beriman. Bagaimana orang-orang yang beriman tersebut? In asabathu sarra'u syakara. Apabila dia ditimpa kesenangan, kebahagiaan, syakara, maka dia cepat-cepat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan syukur ini adalah menjadi perkara yang lebih baik bagi dirinya. Fakana khairullah. Tidak ada kemampuan baginya. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, ketika dia mendapatkan rezeki yang melimpah, maka tidak ada salah satu kesempatan yang baik kecuali dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa rezeki, kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan yang didapatkannya tiada lain pada hakikatnya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairullah. Dan apabila seorang yang beriman itu ditimpa musibah, ditimpa bencana, ditimpa kesulitan, maka dia segera untuk bersabar. Fakana khairullah. Maka dengan sabar ini adalah perkara yang terbaik baginya. Tidak ada sikap yang paling baik bagi seseorang yang ditimpa musibah kecuali dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bersabar? Orang yang beriman senantiasa bersabar kepada Allah atas ditimpanya musibah. Dengan bersabar ini dia tidak pernah melihat bagaimana orang-orang di luar sana, sahabat-sahabat di luar sana, orang lain mendapatkan rezeki yang begitu berlebih. Bagaimana orang-orang di luar sana, mereka diberikan rezeki yang lancar, diberikan kesehatan, diberikan beribu-ribu kenikmatan oleh Allah dibandingkan dirinya. Orang-orang yang beriman dengan sabarnya dia tidak pernah membandingkan apa yang diperoleh dengan apa yang orang lain peroleh. Ketika kita selalu membanding-bandingkan, kenapa saya rajin ibadah tapi saya dapat rezekinya cuma pas-pasan? Kenapa saya selalu sedekah, selalu membaca Al-Quran, tapi nasib saya seperti ini saja? Kenapa orang lain yang tidak pernah beribadah, yang jarang beribadah, tapi rezekinya selalu mengalir? Orang yang selalu beranggapan membanding-bandingkan seperti ini, maka siap-siaplah dia untuk mendapatkan penderitaan untuk selama-lamanya. Maka sikap yang terbaik dalam menghadapi kesabaran, mari kita terima. Apapun yang Allah berikan, ar-ridha bil qalil, ikhlas menerima dengan pemberian yang Allah walaupun pemberian itu sedikit. Hari ini kita mendapatkan rezeki yang mungkin beda dengan orang lain, maka inilah karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Belum tentu orang lain mendapatkan nikmat yang banyak, belum tentu dalam hati mereka itu bahagia. Tapi orang yang paling bahagia, kita menyadari hari ini Allah hadirkan kenikmatan, walaupun sekecil apapun kenikmatan itu, maka kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah
wa syukru ala ni'amillah. Oleh karena itu, orang yang beriman mempunyai dua pondasi yang kuat di dalam meningkatkan kualitas ketakwaannya. Dia mampu bersabar dan dia mampu bersyukur. Pemberian dari Allah, kenikmatan dari Allah, dia syukuri. Musibah yang datang, dia bersabar. Dengan pondasi syukur dan sabar ini menjadi kekuatan yang terbaik baginya. Maka hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kekuatan syukur dan sabar ini mari kita hiasi di dalam kehidupan kita. Dengan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Apakah dengan syukur kita mampu mendekatkan kita kepada Allah atau tidak? Atau malah menjauhkan kita kepada Allah, membuat kita lebih ujub, lebih takabur, lebih ria, lebih sombong. Kemudian apakah dengan kesulitan, musibah yang kita terima mampu mendekatkan diri kita, takarrub kita kepada Allah, atau malah menjauhkan kita? Maka syukur dan sabar ini adalah kekuatan bagi kita sebagai seorang mukmin. Mari kita hiasi dengan satu, yaitu doa kita yang terbaik kepada Allah. Bersyukur kita kepada Allah, selalu kita berdoa di dalam waktu-waktu kita. Dan bersabar kita kepada Allah, terus kita menghadirkan doa. Syukur kita dengan doa, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dari kenikmatan yang telah kita peroleh pada hari ini. Boleh jadi hari ini kita mendapatkan nikmat sedikit, tapi Allah hadirkan kebahagiaan di dalam jiwa kita. Inilah buah dari doa kita. Musibah yang kita dapatkan ketika kita bersabar dan kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan menghadirkan kepada kita sikap menerima. Ketika menerima itu, maka Allah akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Wa basyiril mu'minin. Dan inilah yang menjadi kabar-kabar orang yang beriman. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan lewat majelis ini Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mengokohkan keimanan kita, menguatkan kualitas ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terus berupaya syukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita dan senantiasa bersabar terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada kita, musibah yang Allah hadirkan kepada kita, semua yakin datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Ketetapan Allah, takdir Allah, baiknya, buruknya itu adalah semata-mata karunia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita agar kita selalu diberikan keimanan di dalam diri kita, diistiqomahkan di dalam ibadah kita, sehingga hadir di dalam diri kita rasa syukur dan sabar, dan kita mampu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.